Halo semuanya, Sobat Lusipakan. Apa kabar nih kalian? Kita harap kalian tetap sehat ya, dan tetap siap untuk menerima asupan ilmu yang bakal kita share lagi. Untuk episode Meet the Expert kali ini, kita akan membahas hal baru ya. Sebelumnya kan kita udah bahas nih tentang polyester, yang dimana polyester itu berasal dari minyak mentah. Nah, minyak mentah itu kan kita tahu semua nih, berwarna hitam pekat. Kalian tahu kan? Nah, apa hubungannya si minyak mentah itu kalau kita proses menjadi warna yang berbeda? Bisa warna putih ataupun warna bening. Berarti kan ada sebuah proses tuh. Cuman proses itu kan kita nggak pernah tahu tuh ya. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini kita bakal bahas bersama expert kita. Kembali lagi Pak Dokter Khairul Khairul. Umam. Oke, Pak Irul gimana, sehat? Alhamdulillah. Saya harapkan tetap bisa untuk fit untuk berbagi informasi tentang banyak hal mungkin ya, terutama saya tuh sebetulnya seudah kemarin ya, kita ngobrol-ngobrol di podcast episode sebelumnya, saya tuh jadi penasaran nih sebetulnya. Kalau misalkan yang tadi saya mention sebelumnya, untuk bicara si polyester itu kan asalnya warnanya tuh putih, mungkin ya bening, jadi chips-chips itu ya kan. Nah, sekarang ganti nih jadi warna yang berbeda, berarti kan mungkin Oh ada ya, prosesnya. Nah, pewarnaan bisa gitu nggak ya. sih bisa nggak sih jelaskan tentang itu ke kita? Ya ya. Tapi sebelumnya saya mau mention dulu, apa coba? Apa tuh? Terima kasih buat brand yang udah Oh, support saya. sesa-sesa. Sesa Sesa. tentunya, brand yang keren. Iya Nah, iya. oke, kembali lagi ke pertanyaan, gimana nih Pak Irul tentang proses Iya iya. pewarnaan itu? Nah, kita juga sebetulnya kan tahu nih Hmm. si polyester itu sebelumnya dibahas juga kan punya sifat hidrofob ya. Mhm. Nah, itu gimana sih dengan karakter yang seperti itu, kan dia anti air ya kalau nggak salah ya, Ya, atau bisa nolak air lah menolak gitu ya. air ya. Nah, sedangkan pewarnaan berarti kan itu Pakai medium air gitu betul. ya. Nah, saya belum nemu nih, gimana Mhm. sih kok bisa gitu Mhm. dengan karakter dia yang anti air atau menolak air, sedangkan pewarnaan mungkin proses pewarnaan Pakai medium medium air gitu air. ya. Nah, Iya gimana iya. itu, Pak Heru? Secara khusus untuk Hmm, pewarnaan serat polyester hmm, memang menggunakan zat warna yang khusus juga. oke. Seperti, yang pada sebelumnya, saya sempat ngejelasin tuh, Hmm, hmm, kalau sesuatu zat yang, polar, pasti oke. interaksinya sama polar Iya, lagi. betul, yang Nah sama itu sekarang ya? ya, Nah, sekarang yang pada serat polyester hmm, yang di mana sifatnya nonpolar. oke. Maka zat warnanya yang digunakan pasti harus yang mempunyai karakteristik yang nonpolar lagi Oke tentunya. oke oke. Nah, cuma kita kan menggunakan medium air nih. Hmm, Nah, jadi ceritanya kalau kita mau mencelup, taruhlah kita polyester, ya, zat warnanya yang kita pakai nonpolar, sedangkan air itu polar. Maka hmm, harus dibantu dulu. Jadi kalau hmm, nggak ada pembantunya, zat warna ketika kita masukin ke air hmm. ngegumpal aja gitu, nggak Oh, tersebar merata. oke Taruhlah oke. kalau kita punya, minuman limun gitu ya, Hmm, eee, di limun itu warnanya kan merata ya. ya ya ya. Nah, merata semuanya. Nah, kalau zat warnanya nonpolar di Hmm, medium air, nanti tuh dia tuh ada endapan-endapan yang tidak larut di dalam oke. air. Hmm, hmm, Nah, karena perbedaan kepolaran, karena hmm. air itu polar, sedangkan zat warna yang akan dipakai untuk mewarnai polyester itu nonpolar. Hmm, Nah, zat pembantunya adalah nama, zatnya adalah secara umum dinamakan surfaktan. oh surfaktan, Surfaktan itu singkatan Surface Active Agent, zat surface, aktif permukaan kalau bahasa Indonesia mah. oke, Jadi dia tuh punya 2 gugus, dalam hmm, satu zat dia tuh punya 2 gugus. Gugus ujungnya sifatnya hidrofob, hmm, satu gugus laginya sifatnya hidrofil. oke, Jadi dia tuh nanti yang hidrofob akan interaksinya sama zat warna dispersi yang nonpolar, hmm, yang hidrofil
kontaknya, interaksinya sama air. Oh. Nah, sehingga kebantu kan. Jadi dia itu zat warnanya itu dibungkus tuh sama surfaktan, Oke. sehingga seolah-olah zat warnanya itu terlarut di Terlarut ya dalam semuanya. air. Jadi solid lah semuanya ya. Ya, betul, terlarut Oke. semuanya di semua volume air itu rata semuanya. Nah, habis itu baru diproses, dimasukin ke dalam seratnya. Tentu itu juga dengan kondisi-kondisi proses tertentu gitu. Nah, itu untuk polyester. Tapi itu juga untuk serat-serat lainnya beda perlakuan. Oh, nggak bisa sama. Karena tiap jenis serat kepolarannya beda-beda. Karakternya juga beda. Zat warnanya ingat. Kalau misalkan kita punya serat yang polar, taruhlah kapas. Kapas Iya. tuh polar. Zat warnanya pasti harus Kapas juga, untuk kapas juga. Iya, yang sifatnya sama, yaitu polar lagi. Iya. Makanya zat warnanya beda tuh untuk zat warna beda dengan zat warna yang untuk zat warna dispersi. Oke. Jadi pasang-pasangan lah gitu. Jadi nggak bisa kita anggaplah kita pakai materialnya kapas nih. Kita pakai zat warna yang untuk polyester, nggak bisa, nggak masuk. Nggak bisa zat warna tuh nggak bisa one for all tuh, nggak bisa ya. pasang-pasangan. Oke. Gitu. Kecuali kalau misalkan sesuatu yang polar beda serat. Contohnya misalkan kapas, selulosa base-nya, base polimernya. Terus ada sama juga polar. Contohnya misalkan taruhlah sutra. Nah, zat warnanya juga polar lagi. Oh, bisa tuh, bisa dipakai, tapi tentu dengan serapan zat warna yang beda. Nah, gitu. tadi kita ngebahas soal jersey ya tadi kan. Ya. Terus ngebahas soal kapas juga kan, polyester juga. Nah, saya tuh jadi kebayang kenapa warna polyester atau jersey mungkin ya, warnanya tuh bisa ngejreng lah gitu. Ya. Kayak misalkan kan pakai warna neon gitu kan, warna pinknya tuh pink yang ngejreng banget, sedangkan kayaknya mungkin untuk beberapa yang saya lihat sih mungkin untuk katun itu warnanya lebih soft atau nggak berani. Iya. Gitu. Itu ada memang faktornya dari nggak sih? karakternya, karakter zat warnanya. Oh, oke. Jadi untuk zat warna untuk polyester itu nama istilahnya itu zat warna dispersi. Nah, zat warna dispersi itu punya karakter secara struktur kimia mampu menghasilkan warna-warna yang lebih cerah. Oh. Kalau pada zat warna yang untuk serat kapas itu tuh karakternya warnanya memang tidak terlalu cerah. Jadi dari strukturnya itu, struktur kimia akan menghasilkan karakter warna yang berbeda-beda juga gitu. Jadi beda struktur, beda karakter warna gitu. Meskipun warnanya hijau, tapi yang ini lebih cerah, mampu lebih cerah daripada yang ini lebih ngedove gitu. Jadi karakternya memang berbeda-beda gitu secara umum. Mungkin nggak sih anggaplah misalkan polyester dengan katun nih, kita satukan mix ya. Ya. Jadi sebuah material lah gitu. Ya. Nah, itu campuran misalkan gitu campuran. ya. Nah, itu treatmentnya dengan pewarnaannya seperti apa itu? Ya. Misal apa ngejar nggak sih sebetulnya? Ya, gini. Contohnya saya kasih kasus gini dulu. Ada suatu material, contoh di labelnya itu polyester kapas misalkan aja gitu ya. Oke. Nah, nanti metode pencelupannya beda. Satu untuk ke polyester, kondisi prosesnya polyester, termasuk zat-zat kimianya. Lalu setelah itu dilanjutkan untuk pewarnaan kapas dengan zat warna yang beda. Nanti metodenya beda, atau bisa juga disatukan dulu, tapi nanti pas waktu proses pengikatannya, pemasukan ke serat tiap masing-masing seratnya beda-beda metode untuk ngikatnya lah, bahasa awamnya mah gitu. Oke. Itu beda karena zat kimia untuk mencoba untuk pengikatannya itu berbeda-beda juga. Termasuk kondisi itu macam lah, bisa kalau dibayangkan suhu, tekanannya, mesinnya, metodenya seperti itu tuh beda. Nah, bicara gitu. suhu, saya pernah lihat lah di medsos gitu ya. Katanya, cuman ini saya mau mengkonfirmasi kan, takutnya saya salah juga gitu. Apakah betul perlakuannya untuk si polyester itu harus 100 derajat atau mungkin 100 derajat lebih dengan tekanan tertentu? Apakah betul nggak sih? Oh ya. Saya ngebayangin kan
sekarang bahan bakunya dari plastik nih gitu Ya, kan. Apakah di saat kondisi seperti itu nggak leleh atau nggak secara ya, struktur nggak akan rusak gitu? ya. Jadi serat polyester yang digunakan untuk tekstil pakaian Oke. itu tuh secara umum punya titik leleh kisaran 200 derajat ke atas. Itu Oh. leleh. Leleh itu kan secara arti itu perubahan dari fasa padat ke fasa cair. Jadi leleh ketika suhunya 200. Betul. Lalu ada yang namanya suhu transisi gelas. Suhu transisi gelas itu suhu lunak, mulai melunak tapi mulai melunak. Tapi belum berubah jadi fasa cair. Nah, suhu transisi gelas itu sebagai batasan bahwa serat polyester mulai melunak, lalu ditingkatkan lagi suhunya, pelunakannya makin besar. Nah, pelunakan itu kalau secara molekular itu tuh polimernya mulai ada pergerakan. Pergerakan sehingga jarak antar rantai-rantai polimernya, struktur kimia rantai polimernya itu meregang. Nah, regangan itu akan menghasilkan jarak yang lebih jauh kan antar rantainya. Nah, jarak yang lebih jauhnya itu secara bahasa harfiah kita ngebuka pori-porinya itu teh. Oh, jadi di situ baru masuk si cairan. Ngebuka pori-pori itu untuk polyester yang tekstil itu tuh di suhu 100 derajat ke atas memang. Tapi belum melewati suhu leleh kan 200. Yeah, betul. Nah, untuk suhu yang benar-benar ngebuka itu tuh di suhu 100 derajat kalau ada zat yang namanya carrier. Namun celakanya carrier itu berbahaya ternyata. Kenapa tuh berbahaya? Jadi carrier itu nantinya nggak ikut masuk ke serat polyester. Jadi hanya struktur kecil yang hanya akan kayak menyangga si pori itu. Jadi cukup 100 tapi punya penyangganya si porinya. Itu cukup 100 zat warna bisa masuk. Tapi carriernya nanti ada di larutan dan berbahaya. Sehingga carrier sekarang udah jarang sekali digunakan dan sekarang pakai suhunya lebih dari 100, yaitu pakai rata-rata di suhu 130 derajat. Dan itu pun harus dengan pressure. Jadi mesinnya dengan kondisi yang tertutup sehingga ketika suhunya meningkat, pressure kan jadi meningkat. Nah, dari situ pori kan udah ngebuka, pressure meningkat, zat warna kan tadi ada surfaktan di air dengan pressure tinggi, lalu interaksi zat warna itu natural akan mencari ke sesamanya. Mana nih? Oh, itu serat ada tuh nonpolar. Maka dia ada tarikan. Tarikan masuk ke dalam tuh kan? Masuk ke dalam ke polyester. Sehingga ketika udah masuk ke dalam, udah semakin mendekat kan, berarti struktur polimer yang tadinya sifatnya nonpolar, sekarang zat warnanya udah masuk tuh, ketarik. Lalu ketika udah di dalam, semakin dekat antara zat warna ke struktur serat polyester. Karena molekular jaraknya. Jarak molekular itu jangan dibayangkan ketika kayak kita nempel begini. Nempel begini mah ini teh sebenarnya kan Mas Owo ngelihatnya ini kayak nempel ya. Padahal secara molekular ada celah ini teh. Molekular mah. Cuma kita nggak kelihatan aja gitu. Tapi kalau molekular itu satuannya 10⁻⁻10. Jadi piko namanya. Jadi lebih kecil daripada nano kan. Nah, jadi ketika udah dekat, interaksi hidrofobik, interaksi nonpolar dengan nonpolar makin ada. Air jadi terusir kan. Jadi air dan surfaktan yang tadi ada keluar. Jadi di dalamnya udah masuk zat warna ke dalam polyester. Udah gitu, ketika suhunya nanti turun lagi, pori-porinya nutup kan. Jadi zat warnanya sekarang terperangkap di dalam dan itulah terjadinya warna tuh. Saya jadi ngebayanginnya gimana tuh? Di saat posisi gitu kan kayak misalkan kita masak nih. Pakai panci yang presto. Itu kan berarti kan secara struktur tuh sebetulnya anggaplah daging nih ya. Kan kebuka tuh. Betul. Terus si bumbu-bumbu udah mulai masuk ya. Dan jadinya kan makanannya enak. Begitupun kurang lebih gitulah analoginya ya. Bisa lah. Analogi seperti itu bisa. Nah, saya jadi ngebayangin juga kalau sebetulnya bicara itu sekarang pewarnaan nih ya, pewarnaan. Lebih awet atau lebih bagus untuk si kain itu udah jadi nih, lembaran kain
dan diwarnai, Mhm. atau di saat prosesnya masih berupa chip lah, kalau nggak bahan Oke, ya. mentahnya. Sebetulnya lebih bagus mana tuh sebetulnya? Eee, Sebenarnya nggak ada batasan, bisa di mana aja pewarnaan itu. Oke. Jadi diwarnai pada saat chips juga ada, nama istilahnya itu dope dyeing. Jadi ketika, lelehan polimer polyester sudah jadi, mau dibentuk, mau dicetak, entah itu mau jadi chips, entah langsung jadi serat, itu tuh lelehannya masukkan jadwalna dispersi Iya. itu. Nah, itu sehingga chips yang keluar sudah berwarna. Bisa juga ketika sudah jadi benang, tadinya benangnya nggak ada warnanya, terus nanti benangnya diwarnai, bisa. Atau ketika udah jadi kain diwarnai, bisa gitu. Cuma kalau dari chips itu tuh repeat-nya, karena kan manusia itu secara naluri, yang sudah dikasih Tuhannya itu seneng estetika, seneng warna. Iya. Sehingga pengen warna A, B, C, macam-macam. Iya, betul. Nah, kalau di chips ngeresepnya agak susah. Oh, oke. Tapi kalau misalkan dari benang atau dari kain, resepnya repeatable, mudah Lebih tuh. mudah ya? Ya, Secara pengaplikasian lebih betul. mudah. Pengen warna A, diulang Oke. lagi warna A, bisa Oke, bisa gitu, ya. lebih mudah. Nah, jadi mau dari benang, mau dari kain ngewarnainnya, atau mau dari chips sekalipun itu sebenarnya bisa. Cuma keuntungannya itu yang kalau dari, benang atau dari kain itu, lebih mudah untuk diulang lah gitu. Tapi kalau bicara berarti secara kita berbicara quality dalam artian Mhm. awet, nah awet yang mana nih sebetulnya? Kalau untuk kasus polyester sama aja, Oh, sama kan aja? zat warnanya ada di dalam, udah pasti berarti kan sama aja kan ya. Oh. Kecuali kalau misalkan jenis kainnya beda, pakai zat warna yang berbeda. Nah, itu akan menentukan tuh seperti pertanyaan Kang Wowo tadi, mana yang lebih awet. Misalkan ada yang jadi bladus, Ya. ada yang kuat udah bertahun-tahun warnanya masih tetap pekat, Ya. nggak turun gitu ya. Nah, itu pasti, berbeda untuk tiap jenis serat. Contoh, kalau misalkan, baju cotton, kaos misalkan cotton nih Ya. gitu ya. Kalau kita mah suka dengar sekarang cotton combat, Ya. warnanya hitam Ya. misalkan gitu ya. Cuci pakai, jemur gitu ya. Warnanya misalkan tadinya warna hitam sekarang turun jadi ya? berubah, ada warna merah terus bladus Ya. gitu ya. Nah, itu sudah karakternya. Oh, Karakternya sebenarnya? ya ketika dia kejemur misalkan, jemur itu kan pakai sinar matahari energinya tinggi. Langsung dan langsung ya itu pastinya. Energi sinar, yang sangat lengkap tuh di sinar matahari itu, energinya macam-macam dan tinggi. Sehingga mampu memutus ikatan antara zat warna dengan serat. Ikatannya putus, zat warnanya hilang, bladus lah gitu. Nah, atau ada juga zat warna jenis lain tidak ikatan kimia tapi hanya interaksi. Kayak gimana tuh? Ikatan kimia mah benar-benar bereaksi, zat A sama zat B ada perkawinan, benar-benar berubah menjadi satu. Oke. Tapi kalau interaksi mah tidak berubah menjadi satu, tapi hanya nempel aja, ada gaya-gaya yang saling tarik-menarik, tapi tidak menjadi senyawa satu kesatuan, itu interaksi. Maka interaksi lebih lemah. Nah, contoh, kalau zat warna yang ikatan itu namanya, contohnya pada kaos yang selulosa, zat warnanya namanya zat warna reaktif. Kalau bahasa awam suka bilang, orang-orang awam juga remazol. Nah, itu zat warna reaktif tuh. Zat warna reaktif itu ikatan. Tapi kalau zat warnanya cuma interaksi, sama nih pada kapas, pada cotton gitu ya, hanya interaksi. Contohnya itu zat warna direct, zat warna direct. Kalau di bahasa awamnya itu one text ya. Nah, itu lebih karena cuma one text itu cuma interaksi. Interaksi namanya ikatan hidrogen. Nah, itu lebih lemah. Sehingga kalau yang pakai one text, bladusnya lebih cepat. Karena cuma interaksi, hanya tidak sekedar ikatan. lah itu mah ya. Nah, jadi hanya sesaat gitu ya. Beda-beda lah gitu. Tentu mana yang kalau cuma
pada polyester saja pasti sama, zat warnanya kan sama Iya. gitu ya. Tapi kalau misalkan dibedakan dengan jenis serat-serat yang lain, tentu kekuatannya akan beda-beda tuh, disesuaikan dengan apakah ikatan, apakah interaksi gitu. Nah, saya jadi kebayang juga tadi kan bicara bladus terus turun warna gitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang kita dari kenyataannya itu nyuci baju nih, Ya, Dok ya. Nyuci baju terus di saat udah dicuci itu kadang-kadang jadi luntur. ya. Nah, itu tuh kenapa bisa luntur kayak gitu? Mhm. Pertama apakah memang gara-gara kondisi apa Mhm. namanya mesin cucinya seperti itu Mhm. ataukah ada proses yang tidak sempurna dari proses sebelumnya gitu? Ya. Kebanyakan kalau luntur itu kita temui itu ketika beli baju baru tuh. Beli baju baru, taruhlah baju barunya prosesnya proses bukan mengecilkan suatu industri ya. Contohnya industri-industri pakaian lokalan. Oke. Lalu ketika kita cuci untuk pertama kali ternyata luntur. Nah, salah satu penyebabnya adalah itu pada proses pewarnaannya memang belum sempurna. Oh, itu tuh. Contoh yang paling kentara mah ya. Jadi pewarnaan tekstil itu sepaket dengan proses pencucian. Karena misalkan Kang Wowo mencelup, konsentrasi zat warna yang dikasih pada larutan celupnya 1%. Oke. Apakah 1%-nya semuanya nempel ke material tekstilnya? Enggak. Itu tuh ada zat warna yang tidak nempel. Contoh untuk zat warna reaktif ke serat kapas itu tuh hanya maksimal 70%-an yang nempel. 70% 30%-nya itu tidak nempel. Kebuang. Atau jadi pada akhirnya jadi dia tuh punya karakter 70% tuh maksimal aja penerimaannya. Ya, maksimalnya cuma 70%. Gitu ya. Lalu kan masih ada yang nempel-nempel tapi belum berikatan, tapi cuma nempel-nempel ikut-ikutan. Nah, itu tuh harus dibuang dari material tekstilnya. Itu pencucian. Nah, itu harus dicuci. Nah, kalau pencuciannya tidak sempurna, masih ada yang nempel-nempel. Di kita pas waktu beli, kitanya menyempurnakan dari pabriknya itu, nyuci. Gitu. Nah, jadinya kayaknya luntur terus gitu, karena proses pencuciannya yang belum beres, belum sempurna. Nah, yang paling mudah lah itulah proses-proses berikutnya. Atau misalkan kasus lain, Kang Wowo punya baju, ternyata Kang Wowo tuh misalkan menambahkan suatu zat yang akan mengakibatkan zat warnanya itu lepas, maka terjadilah lunturan, maka bladusnya jadi gitu. Oke, saya jadi kebayang gini, Dok. Kalau misalkan kondisinya anggaplah 70% tadi ya, berarti kan ada sisa 30% nih. 30% itu berarti kan menjadi limbah berarti Limbah, kan? Oh, berarti itu saya nggak tahu ya, ingin mengkonfirmasi benar atau tidak. Berarti si industri tekstil itu penyumbang limbah yang lumayan besar. Soalnya kan ada di beberapa case nih ya, kita bisa juga mungkin baca di berita dalam artian si sungai itu kadang-kadang berubah warna nih, kadang merah, kadang biru, kadang hitam. Nah, itu apakah seperti apa itu? Jadi memang secara fakta memang begitu, bahwa industri tekstil merupakan salah satu industri penyumbang limbah cair, salah satu terbesar tuh industrinya. Jadi harus diolah dulu sebelum dilepaskan ke lingkungan. Harusnya, harus. Kan kita juga kan di beberapa tahun silam ada di Jawa Barat ada program Citarum Harum kan, banyak industri-industri tekstil yang disegel kan ya, tidak bisa beroperasi karena pengolahan limbahnya tidak mampu untuk memproses dulu. Tidak mampu untuk mengamankan keluarannya kan gitu, sehingga disegel. Nah, jadi pengolahan limbah menjadi proses yang krusial juga. Dan ingat yang waktu kita obrolin tempo hari itu, bahwa harga tekstil gitu ya berapa gitu kan, termasuk pengolahan limbah menjadi elemen harga tuh kan.
Jadi Iya. bukan hanya materialnya saja, pengolahan limbah juga kan menjadi elemen harga jual kan. Mhm. Jadi karena pengolahan limbah itu, punya biaya yang cukup besar Tinggi mungkin ya. tersendiri Soalnya gitu. kan harus ngebangun dulu Betul, infrastrukturnya, dan teknologinya prosesnya, mungkinnya, prosesnya ya dan dan lain-lain gitu ya. prosesnya gitu. Eee, jadi memang, proses pewarnaan Hmm. itu tidak akan lepas dari proses pengolahan limbah gitu. Karena, Oke. zat-zat kimia yang digunakannya juga, lumayan berbahaya gitu Hmm. kalau misalkan tanpa pengolahan. Oke. Jangankan pengolahan, Kang Wowo, Iya. kita aja kalau misalkan pakai pakaian nih, Hmm. terutama ini terjadi di negara-negara yang maju, Hmm. mereka sudah sangat aware banget dengan, konsep, zat-zat yang, tidak berbahaya ketika digunakan. Yang ramah lingkungan Yang mungkin ya. ramah terhadap kita malahan. Oke. Jadi misalkan Tidak kita hanya lingkungan, ke manusia juga. kita menggunakan, pakaian yang, berwarna, Hmm. setidaknya berarti kan kita kontak dengan Ya. kulit kita. Ya, betul. Dan kulit kita itu bisa menyerap jika ada lepasan. Nah, jika lepasan zat warna yang kita gunakan itu merupakan zat yang berbahaya, nah ini taruhlah ada kasus, zat warna yang tidak boleh digunakan itu yang mengandung gugus azo. Oke. Jadi ada, gugus azo itu secara, peraturan itu tuh ada sekitar 20-an lebih, senyawa yang, jenis-jenis azo yang tidak boleh ada, tapi dengan batasan. Iya. Tapi batasannya sangat kecil tuh. Nah, jika, zat warnanya mengandung, gugus senyawa azo itu, yang ada 20 jenis lebih itu, maka, pakaian itu yang berwarna yang mengandung azo itu akan di-ban, nggak boleh masuk ke suatu negara, terutama negara-negara maju. Mungkin lokal masih sampai banyak segitunya ya? yang menggunakan itu. Nah, jadi, sebegitunya tuh. Regulasinya ketat banget berarti ya? Gitu. Jadi, dari zat warnanya aja gitu ya, kalau misalkan, kita tidak aware, nah ternyata azo itu ngeri ke, badan kita. Iya. Karena karsinogen itu adalah penyebab kanker. Oh, bener berarti ya. Apalagi saya ngebayangin kayak tadi aja misalkan sekarang, baju nih, kontak langsung dengan kulit. Hanya kontakan lah, ya bicara ya kontak lah seperti itu. Nah, sekarang apa kabarnya dengan, limbah yang ada di sungai? Itu lebih besar kan? Iya kan, saya ngebayanginnya bahwa berarti itu lebih parah juga Lebih sebetulnya. parah. Kalau misalkan berwarna-warni itu, wah udah pasti deh. Berarti kan memang merusak untuk ekosistem air juga jelas mungkin kan ya? Betul. Oh, oke. Betul. Saya ada jokes nih, Kang Wowo. Indonesia, Kamboja, India itu kan sungainya warna-warni gitu kan ya. Iya, betul. Mungkin konspirasi Kang Wowo. Ini teh negara-negara berkembang teh memang diikhlaskan untuk begitu. Negara-negara maju misalkan Swiss dengan sungainya dari Alpen gitu. Apakah ikhlas gitu sungainya jadi warna-warni? Saya Kan pikir enggak sih. enggak. Nah, jadi memang sudah dikorbankan ya negara-negara berkembang untuk tetap warna-warni. Nah, sekarang kalau saya bicara warna-warna gitu ya, itu sebetulnya ada tren gak sih warna alam kan? Saya sempat dengar ya, kayak misalkan pewarna alam kayak misalkan dari bunga, yang warna biru, ya salah satu bunga lah bisa jadi pewarna juga kan. Nah, itu tuh sebetulnya, polyester bisa nggak sih mengaplikasikan itu terhadap polyester nggak sih? Tentu itu juga tergantung strukturnya. Contoh yang, zat warna yang ada di denim. Pada historisnya, zat warna untuk yang ada untuk denim itu dari, tanaman indigo. Tanaman indigo, dan warnanya biru. Oh, makanya blue indigo ya untuk denim ya. Jadi asalnya dari, secara historis itu dari, tumbuhan. Lalu sifat zat warnanya itu secara struktural itu tuh, nonpolar, hidrofob. Sehingga bisa tuh, ke polyester karena polyester juga nonpolar. Tapi tidak umum sih memang. Karena pada zaman dulunya secara historis zat warna indigo itu, dirubah dulu. Dulu
dirubah dulu untuk jadi polar supaya larut di air. Air, oke. Nah, makanya dulu tuh direduksi. Kalau Hmm. zaman dulu mah direduksinya teh pakai gula. Oh, Karena gula. ada gula produksi. Oh. Nah, pada historis nih belajar sejarah nih Kang Wowo, tapi sejarah tekstil. Iya. Oke. Jadi zaman dulu tuh zat warna dari indigo itu dirubah jadi polarnya pakai gula produksi itu ditaruhnya dalam suatu bejana. Fat bahasa Inggrisnya teh. Iya. Maka disebutnya zat warna bejana, zat warna fat. Oke. Maka karena ditaruhnya dulu di bejana. Nah, jadi zat warna yang dirubah dulu menjadi polar dengan produksi itu disebut dengan zat warna bejana. Nah, zaman sekarang mah yang indigo itu sekarang mah udah dibikin menjadi zat warna sintetik. Strukturnya sama tapi dibikin nggak ngekstrak dari tumbuhannya dan sama direka-reka lah ya, reka ulang lah ya. Sama. Nah, makanya sekarang zat warna untuk denim sekarang mah udah pakai zat warna bejana indigo sintetik. Arah warnanya sama gitu. Tapi si bejana itu kan ada gulanya nggak banyak semut gitu. Sekarang mah nggak pakai gula, ada lagi produksi zat. Zaman dulu kemarin kayaknya banyak semut gitu. Berarti untuk si pewarna alami itu mungkin lebih cocoknya mungkin hanya untuk cotton dan sutra mungkin. Tapi ya terbatas. Kalau zat warna alam itu kan sangat terbatas sumbernya. Lalu kalaupun misalkan warna gitu ya tergantung alam menyediakannya. Tidak seatraktif zat warna sintetik kan. Dan tidak sestabil itu ya. Misalkan biru apa gitu kan. Tergantung kualitas tumbuhannya dan lain-lain gitu ya. Kalau zat warna sintetik kan mampu menjangkau semua warna dengan campuran warnanya bisa apa gitu. Dan zat warna alam itu biasanya larut di air. Secara umum larut di air. Mungkin yang indigo memang non polar. Tapi secara umum kalau zat warna alam lainnya itu adalah larut di air. Maka seperti tadi Kang Wowo, dia hanya akan mewarnai serat-serat alam. Jadi ke serat sintetik nggak akan nempel karena beda kepolaran kan tadi teh. Nah, saya ngebayanginnya kalau misalkan bicara tadi zat warna alam ya, saya nanya juga soal zat warna alam. Kalau itu sebetulnya dipastikan bisa aman nggak sih terhadap kulit? Iya. Zat warna alam tuh secara struktural itu sederhana. Nggak sekompleks zat warna sintetik. Kalau zat warna sintetik tuh gugus fungsinya macam-macam, strukturnya macam-macam. Karena kan untuk mencapai suatu warna tertentu, tentu strukturnya makin kompleks. Dalam satu struktur zat warna kompleks. Jadi suatu zat, suatu senyawa itu bisa berwarna itu punya karakter, yaitu dia punya struktur yang konjugatif. Konjugatif itu ikatan rangkap selang-seling dengan tunggal. Sehingga sinar mampu diserap dan zat warna yang bisa menyerap sinar itu akan berwarna lah. Kalau zat warna sintetik serapannya itu akan sangat tinggi terhadap sinar, sehingga strukturnya harus lebih kompleks. Nah, kalau zat warna alam ya tersedia di alamnya segitu, strukturnya tidak terlalu kompleks. Nah, jadi nggak ada gugus fungsi yang aneh-aneh. Kalau zat warna sintetik mah nambahin suatu gugus ini ternyata punya bahaya gitu. Nah, kalau bicara bahaya tadi apakah ada apa ya sebetulnya? Gimana sih biar bisa memastikan bahwa ini tuh aman untuk kulit pertama, aman untuk kulit sensitif ataupun kulit-kulit yang lainnya. Apakah itu tuh bisa ada terstandarisasi atau seperti apa gitu memastikan bahwa itu tuh aman gitu. Begitupun memastikan warna baju lah gitu. Gimana? Jadi memang sekarang tuh kan zat-zat yang berbahayanya sudah teridentifikasi kan. Bahwa gugus ini bahaya, gugus ini aman, gugus ini dan lain-lain lah gitu ya. Nah, gugus-gugus yang bahaya maka itu dibatasi penggunaannya. Ada batasan-batasan tertentu. Kalau ada pun hanya konsentrasi yang kecil gitu ya. Nah, ada juga suatu
organisasi lab yang bisa memberikan jasa bahwa itu tuh penggunaannya dibatasi, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kalau tidak menggunakan ini, dia akan dikeluarkan sertifikat bahwa perusahaan itu menggunakan zat-zat yang aman. Contohnya itu standar Okotek dari suatu lab mengeluarkan produk bahwa proses-proses kimia pada suatu tekstil tidak terindikasi menggunakan zat-zat yang berbahaya. Maka akan keluar sertifikatnya. Jadi konsumen tinggal minta aja gitu, punya standar Okotek ya. Kalau ada, oh ya udah pasti aman. Harusnya aman ya. Atau ada lagi produk Blue Sign namanya gitu. Itu juga sama, menggunakan zat-zat yang tidak berbahaya. Cukup itu. Dan kembali lagi mengeluarkan standar, tentu ada biaya, dan itu dijadikan elemen harga. Makanya menumpuk terus itu tuh harga tekstil itu. Nah itu kan bicara berarti kan dia punya standarisasi lah ya. Nah saya bicaranya mungkin bicara untuk kedepannya mungkin Dok ya. Ya. Apakah pewarnaan secara tekstil itu mungkin kedepannya bakal seperti apa sih Dok? Dan maksudnya bakal seperti apa arahnya, teknologinya seperti apa untuk lihat kondisi sekarang, apalagi kan mungkin sekarang teknologi itu berkembangnya pesat banget ya. Itu bakal seperti apa sih Dok kira-kira gitu? Ya pewarnaan tekstil terus-menerus selalu berevolusi. Evolusi yang menuju ke arah ramah lingkungan, tentunya itu dengan penggunaan zat-zat yang tidak berbahaya, atau metode yang misalkan penggunaan airnya sedikit, atau bahkan tidak menggunakan air, atau evolusi ke ya bisa menunjukkan suatu, jadi kayak sensor. Misalkan ini ada satu ini nih, kalau seseorang kena penyakit jantung, suhu tubuhnya itu menurun drastis, ada suatu zat warna, jadi dia itu bisa rubah warna. Bisa ketika ketemu suatu suhu, namanya itu thermosetting. Jadi kalau misalkan zatnya itu warna merah, ketika suhunya ngedrop itu jadi warna ke ungu. Tapi kalau suhunya tinggi ke arah panas, misalkan di suhu 40 derajat itu menjadi warnanya ke merah tertentu menyala gitu ya. gitu. Itu bisa ada sesuatu itu digunakan untuk zat warna tuh ternyata bisa untuk menunjukkan, untuk menyensor suatu keadaan atau kondisi tubuh tertentu gitu. Nah, jadi macam-macam. Jadi evolusi zat warna itu bisa ke arah ramah lingkungan, atau penggunaan menjadi sesuatu yang pewarnaan yang pintar gitu. Dan macam-macam lah gitu. Dan tentu kita juga nggak bisa menampilkan bahwa ada suatu kelompok di lingkungan kita yang menjadi penggiat pewarna alam gitu, dengan semangat sustainable gitu. Ya di lingkungan kita ada gitu. Ya tapi ya kitanya yang harus menyesuaikan, beradaptasi bahwa dengan pewarna alam nggak bisa warnanya neko-neko gitu. Tapi mereka ya gimana naluri mereka mau kemana gitu. Mungkin nanti Kang Wowo nih habis perbincangan ini, Kang Wowo berbahaya bagi lingkungan ya. Kang Wowo teh sekarang mah jadi tiap hari teh pakai baju putih mulu. Mungkin aja begitu. Soalnya kan di sini kita dapat banyak insight ya. Jadi saya pribadi pun belajar mana yang memang ini berbahaya dan tidak gitu kan. Begitupun kayak bicara warna, berarti kan mungkin masuk akal juga ya tanpa ada pewarnaan atau warna yang original lah gitu ya. Kayaknya minim untuk pewarna itunya. Aduh, pokoknya seru banget buat teman-teman Dosipakan. Buat episode kali ini kita udah ngebahas soal pewarnaan polyester atau pewarnaan tekstil ya Dok ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian Dok ya. Kita akan bahas lagi
Tema-tema lain. bahasan-bahasan, tema-tema lain. Ya saya harapkan juga untuk pertemuan selanjutnya, siapa tahu dokter masih aman nih waktunya, bisa kita undang lagi ke sini ya. Insyaallah. Ya mungkin untuk bahasan selanjutnya kita akan bahas soal fast fashion, dengan slow fashion mungkin ya. Buat teman-teman pokoknya jangan lupa ikutin kita terus baik di TikTok, di Instagram, dan di YouTube kita yang baru ini ya. 2 episode loh. Masih banyak episode-episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di tajuk-tajuk selanjutnya. Pokoknya kita harus tetap sehat untuk bisa menerima ilmu yang baru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.